Share screen. Sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, bersyukur untuk setiap kasih-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Benar Tuhan bahwa Engkau adalah juru selamat kami yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dalam setiap apapun hal yang kami hadapi dan kami lewati. Kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat kami. Dan sekarang ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan firman ini dapat menjadi pegangan kami dan biar kiranya Tuhan kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk firman ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya sekarang ini saya diberikan tema keberanian hidup dalam kebenaran. Tadi ayatnya sudah dibacakan oleh Tante Datu mengenai ayat bagian ini tentang tema hidup keberanian hidup dalam kebenaran. Nah, sebenarnya tema ini merupakan tema yang cukup berat gitu ya, karena memang akhir-akhir ini banyak sekali orang yang menganggap bahwa keberanian itu merupakan hal yang tabu. Dan sehingga orang-orang itu menganggap kalau semisal seseorang melakukan keberanian dalam melakukan kebenaran, maka orang itu adalah orang yang sok suci atau mungkin orang yang sangat disanjung karena dia berani untuk melakukan benar dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pernah membaca berita baru-baru ini kita sedang digemparkan dengan satu berita gitu ya. Satu berita tentang seorang anak yang melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana papanya itu diamuk massa pada waktu papanya mencuri ayam gitu ya. Wah, banyak sekali orang berbondong-bondong untuk memperhatikan anak ini. Banyak orang yang memberi perhatian, banyak orang yang kasihan terhadap anak ini. Kenapa? Anak ini kehilangan papanya, padahal papanya itu hanya mencuri ayam demi keluarganya, gitu ya. Dan beberapa waktu berlalu gitu ya, banyak orang sudah menaruh simpati terhadap anak ini. Ternyata kebenaran baru terungkap bahwa bapaknya ini mencuri bukan ayam peliharaan tapi ayam sabung. Nah, ayam sabung itu harganya bisa ratusan ribu bahkan sampai jutaan gitu ya. Dan bukan hanya sekali, berkali-kali papanya ini mencuri ayam kemudian melakukan banyak kejahatan lainnya. Sehingga itu membuat saya berpikir bahwa kalau semisal keluarga pria itu jujur dan berani mengakui kesalahan papanya itu dari awal, apakah papanya juga akan mendapatkan perhatian yang sama atau justru sebaliknya? Atau mungkin bapaknya itu, pria itu pernah berbuat hal baik, tapi pada waktu pria itu melakukan hal baik, ternyata dunia itu tidak berubah dan justru semakin jahat terhadap pria itu. Dan akhirnya setelah berbuat tidak baik dan kebenaran pun terungkap, barulah orang-orang menyalahkan gitu ya. Menyalahkan papanya, menyalahkan orang lain, keluarganya, menyalahkan influencer dan lain sebagainya. Dan timbul berbagai kontroversi tentang kejadian ini gitu ya. Yang kemudian juga menyadarkan saya bahwa ternyata kebenaran yang muncul belakangan itu justru lebih pahit dibandingkan kebenaran yang muncul terlebih dahulu. Dan itulah yang sering menjadi tantangan bagi sebagian orang dan juga mungkin bagi kita. Sehingga banyak orang yang menggunakan statement lebih baik perkataan yang manis seperti gula daripada pahit seperti kopi. Gitu ya. Itu juga yang digambarkan melalui buku yang ditulis oleh Grotius tentang pudarnya kebenaran. Dia menulis bahwa sisi baik dari diri kita itu mengejar kebenaran, kemanapun kebenaran itu membawa kita. Tapi sisi gelap dari diri kita melawan ketika kebenaran mulai membawa kita ke tempat yang tidak kita inginkan. Kadangkala kita sebagai manusia menganggap bahwa saya ingin mengikuti kebenaran, saya ingin menjadi orang yang hidup benar dan lain sebagainya. Tapi ketika kebenaran itu membawa kita kepada masalah baru, kita justru membenci kebenaran itu.
Sehingga yang membuat saya dan membuat mungkin kita semua lebih takut kepada kebenaran dan lebih memilih untuk berbohong demi kebaikan daripada berani berkata benar. Sehingga timbul satu pertanyaan baru. Sebenarnya apa sih makna hidup benar itu? Kadangkala orang menganggap bahwa makna hidup benar itu adalah untuk masuk surga, gitu ya. Itu adalah hal-hal yang rohani. Kemudian untuk melaksanakan firman Tuhan, karena Tuhan menyuruh kita, memerintahkan diri kita sebagai orang Kristen untuk hidup benar. Tapi sebenarnya apa makna yang sejati dari hidup benar itu? Ini mirip dengan pertanyaan, untuk apa kamu makan? Oh, untuk saya merasa kenyang. Tapi sebenarnya esensi apa yang diambil dari makanan itu? Vitamin, protein, serat, karbohidrat, dan lain-lain. Jadi bukan hanya sekedar perasaan kenyang, tapi esensi atau makna dari makanan yang kita konsumsi. Nah, kita akan bersama-sama bahas mengenai Yohanes 7 ayat 40-52 karena bagian ini adalah bagian yang menarik gitu ya ketika pada waktu Tuhan Yesus selesai mengatakan perkataannya atau firman-Nya tentang air sumber hidup yang sudah minggu lalu kita sama-sama dengar gitu ya. Dalam bagian ini Tuhan Yesus memberikan pengajaran gitu melalui eh, mengenai air sumber hidup gitu ya. Dan pada waktu dia memberitakan, Tuhan Yesus memberitakan firman itu, pada waktu itu adalah hari perayaan gitu ya, hari perayaan atau sudah di puncak perayaan dari Pondok Daun. Nah, kalau semisal Bapak Ibu Saudara-saudari tahu, eh, perayaan Pondok Daun itu adalah perayaan di mana bangsa Israel bersuka cita gitu ya karena Allah memelihara mereka. Nah, dan dibangunlah satu kemah gitu ya dengan daun-daunan untuk memperingati gitu ya bagaimana Allah melindungi mereka dan mereka bersuka cita selama 7 hari tambah 1 hari. Nah, jadi pada waktu Tuhan Yesus memberitakan firman ini tentang sumber air hidup itu ada di hari yang ke-8. Di mana pada hari yang ke-8 itu mirip dengan hari yang pertama pada waktu perayaan Pondok Daud, yaitu hari yang diperingati seperti hari Sabat gitu. Jadi setiap orang tidak boleh melakukan pekerjaan apapun dan bahkan saya membaca dalam satu komentari yaitu di Rashi Komentari, di situ Rashi menulis bahwa semua orang tidak boleh mengerjakan pekerjaan apapun, bahkan tampil di depan umum juga tidak boleh. Jadi murni hanya berkumpul untuk melaksanakan perayaan Pondok Daun itu. Nah, namun di sini kita melihat bahwa dalam firman Tuhan itu jelas sekali mengatakan Tuhan Yesus tampil. Dia berdiri di depan bait Allah itu dan menyampaikan pernyataan yang menimbulkan banyak pertentangan gitu ya bagi banyak orang-orang Yahudi yang mengikuti perayaan itu. Yaitu dalam perkataan ini di ayat yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-38 gitu ya. Bahwa barang siapa yang merasa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang secara tidak langsung, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika kita percaya, kita harus datang kepadanya, yang adalah sumber air hidup itu. Atau kita melihat bahwa di situ Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa dialah sumber air hidup itu. Kalau semisal kita baca gitu ya dalam perkataan atau pernyataan atau firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, kita melihat juga Tuhan Yesus pernah mengatakan tentang air ini kepada seorang perempuan Samaria gitu ya, pada waktu perempuan Samaria itu sedang menimba air di siang hari. Suatu kemiripan gitu ya dalam pernyataan itu, pernyataan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu juga tertulis gitu ya dalam kitab Yeremia pasal yang kedua ayat 13 dan juga 17 ayat 13 tentang
bagaimana Allah itu adalah sumber air hidup. Jadi secara tidak langsung gitu ya, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dialah Allah, dialah sumber air hidup itu. Makanya setelah firman itu keluar dari mulut Tuhan Yesus, terjadilah perbedaan pendapat dari antara mereka. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah nabi, ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, ada yang mengatakan bahwa kenapa kalau dia Mesias dia dari Galilea dan lain sebagainya. Dan terjadi huru-hara di situ gitu ya. Dan di situ ada dua tokoh yang muncul. Dalam hal ini ada orang-orang Yahudi gitu ya yang melakukan pertentangan dan juga ada Nikodemus. Di bagian yang pertama ini saya mau menyoroti tentang bagaimana orang-orang Yahudi bersikap. Kalau kita lihat pandangan orang Yahudi akan kedatangan Mesias gitu ya dari Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi itu menganggap bahwa Mesias akan datang. Mesias akan datang untuk melepaskan mereka, untuk membebaskan mereka dari berbagai himpitan yang mereka alami. Karena pada waktu itu, orang-orang Yahudi sedang mengalami penjajahan di atas orang-orang Romawi. Jadi mereka berharap bahwa Mesias itu akan datang untuk menyelamatkan mereka. Nah, dan ada beberapa hal lagi yang dikatakan tentang Mesias dari kepercayaan orang Yahudi. Yang pertama, dalam Yesaya 9 ayat 6, di situ ada nubuat tentang Mesias, bahwa dia adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, dan lain sebagainya. Dan Yesaya 7 ayat 14, di situ ditulis ada tanda-tanda Mesias, bahwa dia lahir dari seorang perawan. Kemudian, Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Di situ ditulis bahwa Mesias adalah hamba Tuhan yang menderita. Dan di Zakaria 14, di situ tertulis bahwa Mesias itu adalah Tuhan yang menjadi raja di Yerusalem. Banyak sekali hal-hal yang sudah menunjukkan tanda-tanda tentang Mesias. Tapi orang-orang Yahudi itu memiliki perbedaan pendapat lagi. Mereka menganggap, ada yang menganggap bahwa Mesias itu adalah hamba Tuhan yang akan menderita. Tapi di sisi lain, orang-orang menganggap bahwa Mesias itu akan menjadi raja di Yerusalem, akan mendirikan kerajaannya, dan juga akan berkuasa mengalahkan orang Roma karena mereka sudah dijajah selama beberapa tahun. Gitu ya. Namun yang lebih penting di sini, kita melihat bahwa kebenaran adanya Mesias itu sudah benar-benar digenapi dalam Kristus. Gitu ya. Kita melihat bahwa Mesias lahir dari seorang perawan dan juga akan menderita, gitu ya. Tapi mereka masih belum menerima tentang pernyataan tersebut. Dan mereka lebih condong kepada Mesias dalam Zakaria 14. Karena mereka ingin agar mereka bisa merdeka. Mereka tidak lagi terikat kepada setiap hal-hal yang mereka sedang alami. Mereka tidak ingin lagi tersiksa dan lain sebagainya. Mohon maaf, PPT saya tidak jalan sepertinya. Ya, tadi belum jalan. Oke, oke. Masih di slide pertama ya? Belum Masih sama blank. sekali. Belum Masih sama blank. sekali. Oh, masih Beda blank. Klik nih. 2 kali. Kamu Iya. apa stop share dulu. Sudah? Terlihat? Mas, sudah. Oke. Kalau saya jalankan, Bisa, Iya, bisa. bisa. oke. Nah, jadi banyak orang yang menganggap bahwa Mesias itu atau sebenarnya Mesias itu harus menjadi raja gitu ya. Sehingga mereka menolak kenyataan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Mereka memahami setiap arti Mesias itu secara duniawi. Mereka ingin agar Mesias itu benar-benar membebaskan mereka. Tapi berbeda dengan pandangan Allah. Berbeda dengan cara kerjanya Tuhan Yesus gitu ya. Pada waktu Tuhan Yesus datang di dunia. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat gitu ya, bagaimana pandangan orang Yahudi tentang Mesias gitu ya, dan kita tarik dalam relevansi kehidupan kita sekarang ini.
Tentu kita melihat bahwa dunia sekarang ini pun banyak sekali memiliki pandangan berbeda tentang Tuhan Yesus. Banyak sekali memiliki pandangan berbeda tentang Allah. Dan bahkan pandangan-pandangan itu mereka ingin agar lebih condong tentang bagaimana Tuhan Yesus dapat sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi saya. Mereka ingin agar Tuhan Yesus itu lebih condong ke arah saya, gitu. Dan sehingga ketika mengalami suatu hal yang membuat mereka sedikit menderita, mereka menganggap itu sebuah cobaan dan mereka sulit untuk menerima cobaan-cobaan itu. Maka terciptalah banyak sekali ajaran-ajaran tentang ekspektasi mereka akan Tuhan itu sendiri. Banyak orang menganggap bahwa kebenaran akan Tuhan dapat diperoleh melalui pemikiran, tindakan hidup, dan sampai seorang teolog India bernama Vishal menulis dalam bukunya bahwa dunia modern sekarang ini gitu ya, telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa setiap manusia itu bebas untuk melakukan hal yang benar di matanya sendiri. Mereka bebas untuk menentukan bagaimana Tuhan harus bersikap kepada saya, bukan tentang bagaimana Tuhan harus membentuk hidup saya. Tapi yang jadi pertanyaannya, sampai mana sih kita mampu mengekspektasikan Tuhan? Sampai mana kita mampu mengatur Tuhan? Kita tidak bisa dan bahkan tidak pernah bisa untuk mengatur Tuhan. Oleh sebab itu, kita sama-sama perlu untuk lebih banyak mengetahui tentang kebenaran. Karena di zaman dunia modern sekarang ini, banyak hal-hal, bahkan khotbah-khotbah yang dalam tanda kutip hamba Tuhan pun seringkali membawa kita kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan membawa kita pada kepercayaan yang berbeda tentang apa yang diajarkan Tuhan kepada pandangan yang ada di dunia ini. Kalau kita lihat banyak sekali contoh gitu ya dari banyak hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah seolah-olah itu khotbah yang benar dalam tanda kutip, tapi akhirnya itu justru membawa iman kita bukan bertumbuh tapi dimanjakan. Saya ingin kita sama-sama merenungkan mengenai dua ayat, dua bagian ini. Ada perbedaan dalam dua kalimat ini, tapi saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari mengenai dua kalimat ini. Kalimat yang paling sering keluar dalam doa seseorang gitu ya, yaitu Tuhan mampu mengeluarkan saya dari masalah hidup saya. Itu terdengar sangat rohani gitu ya. Dan juga yang selanjutnya, Tuhan tolong mampukan saya melewati masalah hidup saya. Kadangkala kita lebih condong kepada Tuhan mampu kok mengeluarkan saya dari setiap masalah hidup saya. Dan pada akhirnya kita terus-menerus berdoa, 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 dan kita tidak ada keinginan atau kemampuan untuk bagaimana kita juga mampu bekerja untuk memperlihatkan bahwa kita juga sebagai saksi Kristus dalam setiap masalah yang kita hadapi, kita mampu memperlihatkan Kristus. Kita hanya berharap tentang Tuhan, Tuhan, dan Tuhan, tapi kita sebagai manusia tidak ada action apa-apa. Kita seringkali menganggap bahwa Tuhan akan mengubah keadaan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa Tuhan tolong ubahkan saya, walaupun keadaan saya ini belum berubah? Dan banyak orang yang ketika berdoa, Tuhan mampu mengeluarkan saya dari masalah hidup saya, dan masalah itu belum selesai, bahkan tidak selesai selama beberapa tahun, mereka menjadi kecewa. Dan pada akhirnya mereka lebih memilih untuk meninggalkan iman mereka. Mereka tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Mereka ingin keadaan mereka berubah, tapi mereka tidak mau mengubah diri mereka sendiri untuk melewati setiap keadaan itu. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui kebenaran yang sejati itu seperti apa. Kebenaran yang dalam Kristus itu seperti apa. Tidak seperti orang Yahudi yang mengetahui kebenaran hanya
Satu bagian ini yang kaku dan mereka tidak menerima yang lain. Mereka tidak mau belajar hal yang lain. Mereka tidak mau menerima bahwa kenyataannya Tuhan Yesus yang memang datang sebagai Mesias. Kemudian kita melihat bagaimana gambaran yang berbeda dari Nikodemus, gitu ya, yang muncul dalam Yohanes pasal yang ketujuh ini. Dalam bagian ini, Nikodemus, kalau kita tahu Nikodemus itu merupakan seorang Farisi, gitu ya. Kalau seorang Farisi itu berarti seorang Yahudi yang sudah benar-benar belajar, gitu ya, secara strikt mengenai hukum Taurat. Dan di mana hukum-hukum itu ada, disitulah harus ditaati dan diikuti sedemikian rupa. Dan bahkan sejak kecil pun sudah diajar bagaimana cara menaati hukum Taurat, bagaimana cara melakukan hukum Taurat itu. Dan ketika tidak ada yang mengikuti, akan dikritik dengan begitu keras. Nikodemus merupakan bagian dari orang-orang Farisi. Nah, kalau kita lihat gitu ya, Nikodemus pada waktu itu sebagai seorang Farisi. Dan pada akhirnya Nikodemus itu bertemu dengan Tuhan Yesus pada malam hari. Gitu ya. Kita melihat bagaimana respons Nikodemus gitu ya setelah dia mengetahui kebenaran, setelah dia mengenal kebenaran itu dibandingkan pada waktu sebelum dia mengenal kebenaran. Dan pada akhirnya kebenaran itulah yang mengubahkan dia. Kita melihat gitu ya kalau dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, di situ Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Karena pada malam hari itu orang-orang sudah ada di dalam rumah, gitu ya, dan kemungkinan kecil bahkan tidak ada kemungkinan Nikodemus itu terhindar dari berbagai kritikan orang atau ejekan orang pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Berbeda dengan respons dari Nikodemus pada waktu Nikodemus sedang berada di bait Allah. Di dalam Yohanes yang ketujuh itu. Di situ Nikodemus dengan terang-terangan membela Tuhan Yesus. Gitu ya. Nikodemus dengan berani dia membela apa yang menjadi kebenaran itu. Nah, kalau kita lihat bahwa kebenaran yang Nikodemus pelajari itu dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, itu ternyata mengubahkan sikap Nikodemus, respons Nikodemus, pemikiran Nikodemus, dan akhirnya membawa dia kepada perbuatan yang benar. Dan yang jadi pertanyaan, kira-kira apa makna hidup benar itu? Kita mari sama-sama lihat dari Nikodemus. Bagaimana dia sudah mengetahui, dia sudah mengenal tentang kebenaran itu, dan kebenaran itu mengubahkan dia. Dari Nikodemus kita melihat bahwa Nikodemus itu sudah mengenal gitu ya, telah mengenal kebenaran. Dan kemudian Nikodemus itu menerobos batas yang dibuat orang Farisi. Karena orang Farisi pada waktu itu mengutuk orang-orang yang melakukan hal-hal di luar hukum Taurat. Tapi Nikodemus menerobos batas itu. Nikodemus tidak peduli bahwa apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan, dia tidak peduli. Cacian orang, bulian orang, dan lain sebagainya. Terbukti dalam ayatnya yang ke-52 gitu ya. Akhirnya orang-orang Farisi juga judge Nikodemus. Tapi Nikodemus tidak peduli, dia menerobos batas itu. Batas yang dibuat orang Farisi. Dan pada akhirnya Nikodemus melaksanakan apa yang benar. Di dalam Yohanes 3 ayat 21, Tuhan Yesus berkata bahwa tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Dari sikap Nikodemus, respons yang dilakukan oleh Nikodemus, kita lihat bahwa Nikodemus itu memberitahu orang-orang Farisi itu dengan tidak marah, tidak melebih-lebihkan, tidak meremehkan, tapi dengan singkat tapi tajam, dan memberitahu apa yang benar. Nikodemus ini
melakukan setiap perkataannya atau setiap perbuatannya ini bukan untuk dilihat, bukan untuk dikenal, tapi karena dia sudah lebih dahulu mengenal kebenaran itu. Jadi dia memperkenalkan kebenaran yang sejati itu. Dia menjadi saksi dari terang Kristus. Jadi dia memaknai hidupnya itu bukan sebagai orang yang memiliki jabatan, sebagai orang Farisi, tapi sebagai saksi Kristus yang tidak ragu untuk memperlihatkan kasih yang lebih dahulu kita terima dari Kristus kepada orang lain. Sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil dari firman Tuhan ini adalah bahwa kebenaran itu bukan datang dari diri kita, tapi datang dari pengenalan, perubahan, dan perbuatan yang benar. Yang benar dalam arti kita betul-betul mengenal Kristus. Dan itu semua tidak dapat kita peroleh dari usaha kita. Mau sekeras apapun kita berbuat hal yang benar, kita tetap tidak benar karena kita adalah manusia yang berdosa. Tidak lepas dari ketidaksempurnaan. Kita memiliki ketidaksempurnaan. Tapi ketika kita mendekat kepada yang sempurna, kepada yang benar itu, maka kita dibenarkan. Sama seperti yang dituliskan dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-17 bahwa setiap hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Memang, hukum Taurat itu membuat seseorang itu bisa untuk hidup benar. Tapi kasih karunia dan kebenaran yang dari Kristus bisa menyadarkan kita bahwa berbuat benar, melakukan hal yang benar, berani untuk berbuat hal yang benar, bukan datang dari diri kita. Bukan datang dari setiap apapun hal hukum-hukum yang kita lakukan, tapi dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita memikirkan dan kita meminta pertolongan Tuhan. Kita renungkan, apakah makna hidup saya sudah benar atau justru masih keliru? Dan mari sama-sama kita berjalan menuju kebenaran Kristus. Dan kita berani untuk menjadi saksi Kristus. Dari hari ini sampai nanti kita bertemu dengan Kristus. Amin. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan. Minta dengan kasih Pak Robert untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini Tuhan sudah menyatukan kami untuk sehati bersama-sama berdoa bagi keberadaan gerejamu dan juga pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan dan juga pergumulan-pergumulan pribadi lepas pribadi. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu Evangelis Gebi. Walaupun tidak mudah bagi kami untuk memahami kitab Injil Yohanes dengan begitu dalam dan begitu syaratnya akan makna hal-hal teologis dan banyak diskusi pertentangan antara Yesus dengan orang-orang Yahudi dan khalayak banyak orang. Ada begitu banyak kesimpulan-kesimpulan liar yang kami lihat terjadi di dalam Yohanes 7 ini. Karena sesungguhnya pengenalan akan Kristus, pengakuan akan Kristus dan akan kebenaran itu sendiri bukan karena usaha manusia. Kami tidak akan sanggup melihat kebenaran sebagai kebenaran yang utuh kalau bukan karena anugerah Tuhan, kalau bukan karena iman yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami pun tidak akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Namun kami sungguh bersyukur kepada kami diberikan iman dan kepada kami diberikan Alkitab untuk kami dapat mengenal kebenaran lebih jauh dan lebih dalam lagi. Mampukan kami menggunakan kesempatan yang masih ada dalam hidup kami, waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami, agar kami gunakan untuk belajar lebih banyak, lebih dalam kebenaran firman-Mu dan
secara khusus setiap Kamis kami mendalami Injil Yohanes. Tuhan, mampukan kami juga sembari kebenaran firman Tuhan diberitakan. Masing-masing kami mencoba belajar, mencoba membaca dengan detail, dengan teliti agar tidak sia-sia. Kami belajar tiada sia-sia, kami mengikuti ibadah ini selain berdoa juga belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyatakan kepada kami kebenaran-Mu. Mampukan kami juga berani hidup dalam kebenaran seperti Nikodemus yang sesungguhnya terancam di tengah banyaknya orang Yahudi, karena juga dia mencoba menyatakan kebenaran mengenai pengenalannya akan Kristus. Mampukan kami juga dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah dunia yang penuh dengan kebusukan, di tengah dunia yang jatuh dalam dosa, agar kami sebagai anak-anak Tuhan tidak terseret terhadap dosa dan hal-hal yang buruk. Mampukan kami menampilkan kebenaran, mampukan kami menyatakan terang kasih-Mu ya Tuhan di tengah-tengah dunia, agar kami menjadi saksi yang hidup, saksi yang benar. Terima kasih Bapa untuk ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk Ibu Datu sudah menjadi liturgos, dan juga untuk penginjil Gaby yang Tuhan pakai menyampaikan renungan firman Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain dan juga melanjutkan segala kegiatan kami yang lain. Bahkan ketika kami malam hari ini akan beristirahat, Tuhan karuniakan kepada kami istirahat yang baik, karuniakan kepada kami damai sejahtera, karuniakan kepada kami sukacita yang berlimpah, dan mampukan senantiasa hidup kami mempermuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa di surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.